Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi. Segmen di mana kita akan mengulas update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Jadi teman-teman di rumah udah nggak hujan lagi ya. Jadi sorry banget video yang kemarin kita ada suara gemericik air gitu. Mungkin ada yang merasa terganggu. Jadi sorry banget. Ini udah nggak hujan. Jadi hari ini cerah. Semoga aja teman-teman. Hari ini kita berada di tanggal 15 November 2023. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, aku mau introduce sedikit ya. Jadi di channel ini kita lebih banyak berbicara soal cryptocurrency, crypto aset ya. Teman-teman, kita terdiri dari dua segmen. Yang pertama ada analisa pagi. Setiap pagi aku akan update. Mau hujan, mau cerah, kita akan selalu update untuk update news dan juga pergerakan dari market ya. Kita akan bahas lebih banyak soal Bitcoin dari rumor, sentimen, sampai analisa teknikalnya. Jadi teman-teman jangan nanya lagi di kolom komentar support Bitcoin di mana. Karena kalau teman-teman nonton videonya sampai habis, di bagian-bagian akhir kita akan kulik soal teknikalnya juga teman-teman. Jadi ya again ini adalah opini saya pribadi atau perspektif saya pribadi teman-teman. Jadi ya bisa tonton di bagian akhir kalau teman-teman mau cari support dan resistance-nya. Dan yang kedua kita punya segmen analisa kripto di mana kita juga akan membahas koin-koin yang udah teman-teman request banyak banget ini di kolom komentar, minta dibahas altcoin yang ini yang itu. Kalau banyak yang request kita akan prioritaskan untuk dibahas. Oke, sekian intronya, kita akan langsung mulai ke pembahasannya mulai dari makroekonomi. Teman-teman, hari kemarin kita udah dapat data soal CPI atau data inflasi dari Amerika Serikat yang paling ditunggu-tunggu. Kemarin bagus banget, data CPI-nya mengalami penurunan secara year on year, secara month on month, kemudian core CPI juga mengalami penurunan, dan ini merupakan sebuah indikasi yang sangat-sangat positif ya, dimana dengan penurunan inflasi ini berarti indeks dolar harusnya sudah tidak punya alasan lagi untuk mengalami peningkatan yang cukup tinggi teman-teman. Jadi bisa dibilang kemungkinan indeks dolar sudah berada dalam posisi peak dan siap untuk melanjutkan penurunan. Di perdagangan kemarin lumayan ada beberapa market yang justru mendapat sentimen positif, seperti gold kemarin mengalami penguatan sekitar 0,87%. Kemudian juga ada S&P 500 ngepump signifikan meninggalkan gap teman-teman karena data CPI-nya mengalami peningkatan. Justru market crypto diguyur sama bandar kemarin teman-teman. FTX kemarin kabarnya melakukan penjualan lagi ya untuk aset-aset yang dia punya. Bitcoin dan kawan-kawan terkoreksi sampai 35.400. Untuk hari ini kita akan dapat beberapa news teman-teman yang cukup penting. Salah satunya ada Chinese Employment Rate, kemudian juga ada data CPI untuk Inggris, data inflasi ya, CPI dan juga PPI. Kemudian dari Amerika Serikat itu masih akan ada data soal core PPI hari ini. Jadi mungkin data inflasi ini bisa memberikan impact juga terhadap market, apakah naik atau turun, karena baik CPI dan juga PPI sama-sama merupakan data inflasi. Kemudian malam harinya akan ada data soal crude oil inventory atau inventory minyak mentah. Itu beberapa news yang berpotensi untuk memberikan impact terhadap US dollar. US dollar biasanya akan memberikan impact juga sama aset yang lain seperti emas, saham khususnya S&P 500 dan Nasdaq, kemudian juga dari Bitcoin. Oke, dari beberapa news yang ada di market kemarin, teman-teman, BlackRock itu kemarin menyampaikan katanya hati-hati sama stablecoin. Stablecoin ini punya risiko yang luar biasa, teman-teman. Jadi dalam sebuah pernyataan ya, ketika BlackRock dalam sesi wawancara itu membicarakan soal Bitcoin ETF spot, mereka juga menyinggung nih, hati-hati ya sama yang namanya exposure dari stablecoin, terutama yang diluncurkan oleh Tether sama Circles. Jadi mereka kan menawarkan yang namanya stablecoin. Jadi disebut bahwa stablecoin ini berbahaya, teman-teman. Berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada Bitcoin. Jadi ya biasanya kalau ada BlackRock bilang-bilang kayak gini, mungkin ya teman-teman, mungkin mau meluncurkan stablecoin yang menurut mereka aman. Mungkin teman-teman, kita nggak tahu pasti apa yang akan dia lakukan. Ya biasanya memang penuh dengan kepentingan sih kalau ada BlackRock yang speech. Kemarin juga ada rumor ya soal XRP ETF teman-teman. Jadi mirip lah seperti dulu ada rumor Bitcoin ETF, ternyata dibantah, terus
ya muncul sekarang Bitcoin ETF. Apakah itu terjadi pada XRP lagi ya? Kita juga nggak tahu pasti ya teman-teman. Kita ikutin aja dramanya ini. Kemudian ini ada laporan dari BitGin. BitGin ini adalah exchange yang terdaftar, terregulasi di Taiwan. Dikabarkan BitGin ini foundernya itu terindikasi mengalami semacam investigasi gitu ya, mungkin penahanan atau apa teman-teman, karena terindikasi melakukan pencucian uang. Ini kita coba untuk translate. Terima kasih kepada perhatian Anda kepada Beijing atau ibu kotanya China mengenai fakta bahwa Chief Operating Officer Zhang Yuting sedang diselidiki karena terlibat kasus pencucian uang. Wah, ini parah ya, exchange kena pencucian uang teman-teman, petinggi exchange ya. Jadi ya itu bisa menjadi salah satu indikasi yang kurang baik juga sebenarnya untuk market kripto. Sisi gelapnya dari market kripto bahwa kejahatan tidak hanya ada dalam proyek-proyek token micin, scam, bahkan dari exchange pun kejahatan juga bisa terjadi teman-teman. Jadi waspada buat teman-teman yang menyimpan banyak aset kalian di exchange. Paling aman simpan di cold wallet. Itu teman-teman. Kemudian berita terbaru datang dari Meta atau dari Facebook. Facebook kabarnya mau kembali ke Cina. Ya, Mark Zuckerberg ini pengen bikin metaverse, push metaverse, dan mereka akan kembali ekspansi ke Cina setelah 14 tahun Facebook keluar dan di-ban di China. Sekarang kabarnya mereka mau masuk. Wow, ini metaverse lagi teman-teman. Apakah metaverse bakalan menjadi trending kembali di tahun 2024? Kita tidak tahu pasti. Oke, kita akan lihat lagi. Ini berita soal FTX yang di perdagangan. Sebenarnya sih bukan perdagangan kemarin aja ya, FTX sudah melakukan likuidasi secara pelan-pelan teman-teman. Jual pelan-pelan beberapa aset yang mereka punya. Ini adalah daftarnya, ada Solana, Ethereum, Render, Matic, Polygon, kemudian Link, terus juga ada GRT, dan masih banyak lagi 42 aset yang mereka jual secara pelan-pelan, secara berkala. Dan ya FTX sudah mengurangi asetnya karena kan Sam Bankman-Fried itu sudah ditahan teman-teman, sudah ditahan. Kemudian FTX harus melikuidasi aset mereka guna untuk membayar kreditur dan juga investor yang mereka punya teman-teman. Jadi mereka harus melikuidasi aset mereka dan baru akan habis nanti di tahun 2024. Ini asetnya masih dibuka sedikit demi sedikit teman-teman, baru mereka bisa jual semuanya. Jadi sangat-sangat pelan-pelan ya, jadi nggak ngedam market teman-teman. Itu kemudian juga ini ada berita dari, nah ini berita yang kemarin ya soal fake untuk BlackRock XRP Trust teman-teman, atau ETF-nya XRP, dan terkonfirmasi ini bohong teman-teman. Kemudian berita bagus datang dari Uniswap. Uniswap bakalan launching untuk aplikasi Android Wallet yang akan tentunya masuk di Play Store ya teman-teman. Ini masih sedang dalam progress development, dan tentunya teman-teman yang menyimpan aset bisa langsung download di Uniswap, di aplikasinya Uniswap untuk melakukan perdagangan. Jadi mirip lah seperti PancakeSwap ke depannya teman-teman. Jadi ini berita yang bagus untuk pengguna Android. Kemudian ada berita dari Animoca Brand yang masuk melirik Spotify. Wah, ini sport, olahraga, sama finance. Jadi beberapa proyek yang terindikasi Spotify itu kayak GMT teman-teman, Green Metaverse Token, atau kita bilangnya STEPN ya, STEPN. Itu aplikasi jalan kaki gitu, dimana kita kalau ikutin aplikasinya bisa dapetin reward berupa GMT teman-teman. Nah itu salah satu proyek yang dilirik oleh Animoca Brand, dan yang dijadikan validator adalah dari blockchainnya Chiliz ya, Chiliz Chain. Jadi sebuah great news mungkin untuk Chiliz. Coba teman-teman pantau CHZ, token CHZ. Kemudian ada berita juga dari ini project bodong yang namanya Grok teman-teman. Nah Elon Musk itu kan meluncurkan yang namanya aplikasi AI untuk Twitter ya. Nah ternyata ada orang yang terinspirasi nih, wah kita bikin meme coin aja namanya Grok. Padahal sebenarnya Elon Musk sendiri tidak terafiliasi sama project meme ini, dan akhirnya kemarin harganya ngepump tinggi terus dibanting sama Wheels. Jadi hati-hati buat teman-teman, jangan ikut-ikutan beli meme token, apalagi kalau pakai duit gede ya teman-teman. Ya kalau teman-teman iseng mungkin pakai berapa duit yang kalian rela, kalau itu ikhlas kalau itu hilang teman-teman, karena banyak sekali meme token yang memang proyeknya seperti ini. Jadi buat pemula terutama harus lebih berhati-hati, di market itu kejahatannya banyak banget teman-teman.
Itu kemudian ini ada beberapa sebuah analisa soal cycles daripada Bitcoin. Nah, menurut halving cycles theory, alternative theory, ini teman-teman bisa melihat ya bagaimana sebenarnya kita saat ini sedang berada dalam fase biru. Kalau di sini keterangannya fase biru itu adalah blue years itu adalah preparation, di mana fase greennya adalah fase akumulasi, di mana banyak yang mencicil melakukan pembelian dengan harga murah pas waktu itu di bottom Bitcoin. Nah, sekarang kita udah masuk ke cycle yang kedua, yaitu fase preparation. Dalam fase preparation ini biasanya market cenderung sideways. Entah itu sideways cenderung naik ataupun sideways cenderung turun. Karena kalau kita lihat dari historicalnya itu pernah terjadi di tahun 2018 seperti itu. Kemudian di tahun berapa ya, 2016 ya, sebelumnya juga mengalami cycle yang sama teman-teman. Dan intinya kita lagi dalam cycles preparation. Jadi persiapan sebelum masuk ke fase bull run. Setelah preparation kita akan masuk ke red years. Ini adalah fase new all time high. Jadi make sure teman-teman udah punya aset kripto di fase sekarang. Karena kalau teman-teman ya nggak punya, maka teman-teman berpotensi miss untuk capai all time high. Jadi kalau saya pribadi, saya sudah punya, bahkan saya sudah cicil waktu fase akumulasi, teman-teman, meskipun nggak dapat harga paling bottom ya, tapi udah saya lakukan itu, dan sampai hari ini saya belum menjual sama sekali, bahkan saya masih melakukan akumulasi, teman-teman. Jadi niat saya sih untuk jual di red years. Kalau di sini prediksi saya 2024, atau mungkin kalau lebih ya 2025 awal mungkin, teman-teman. Itu kemudian kita akan masuk ke fase orange years, di mana fase mengalami koreksi. Bitcoin udah mulai masuk ke bear market. Jadi gitu sekilas untuk sebuah perspektif buat teman-teman. Sisanya banyak news yang kita sudah posting di komunitas Telegram kita, teman-teman. Buat teman-teman yang mau join, ya linknya ada di kolom deskripsi. Di sini kita membahas banyak sekali informasi-informasi tentang kripto, news-news yang mungkin aku nggak sempat sampaikan semuanya di channel YouTube ini ya, karena mungkin keterbatasan waktu. Dan ya itu teman-teman, mari kita bahas gimana pergerakan dari Bitcoin. Nah, kemarin kita sudah bahas ya pergerakan dari Bitcoin, terindikasi membuat pergerakan yang namanya rising wedge pattern. Nah, kalau teman-teman cari pola rising wedge, itu sebenarnya merupakan pola yang biasanya endingnya adalah fase koreksi, kurang lebih kayak gini teman-teman. Kita kebetulan lagi berada dalam posisi peaknya. Saya sendiri melihat bahwa kita masih punya potensi nih untuk sedikit menguat lagi ya. Kalau resisten yang saya perhatikan yaitu ada di kisaran 38.500. Dalam bear market atau bull market kemarin kita seringkali ketahan di area tersebut. Ya, ini sifatnya area, bukan titik yang pasti teman-teman. Maka dari itu menurut saya pribadi kita masih punya sebenarnya opportunity untuk spike up naik lagi kisaran ke 38.000. Tapi di perdagangan kemarin tampaknya indikasi bearish sudah mulai muncul, di mana selling pressure lumayan kuat teman-teman. Di perdagangan kemarin setelah rilis data CPI, market sempat naik sedikit kemudian dibantai turun. Dari smart money cenderung masih bagus, volume perdagangan bagus. Dari MACD memang kita sudah curigai ini udah mulai masuk ke histobar merah, jadi ada indikasi memang koreksi sedang terjadi. Dari level support terdekat itu ada di kisaran 34.000. Ini support cukup minor, tidak terlalu kuat, dan support kuatnya baru akan teman-teman dapatkan di kisaran level 31.000. Di sini clear, ini support benar-benar kuat, beberapa kali sudah ketahan di area tersebut ya untuk Bitcoin. Jadi at the end kalau akhirnya ini berlanjut koreksinya, bisa jadi teman-teman kita akan mengarah ke level 31.000-an something. Ya, tentunya mungkin akan ada sedikit kenaikan teman-teman dalam 1 minggu ke depan atau beberapa hari ke depan. At the end kita masih dalam tren penurunan. Itu skenario pertama yang mungkin bisa terjadi. Skenario kedua mungkin aja kita akan dimainkan dulu sama market, ditendang balik naik karena mungkin banyak yang pasang short. Ya, sering banget ya di market crypto seperti itu. Ketika market dianalisa turun, ternyata banyak yang pasang short. Dan exchange melihat potensi, wah ini duit semua nih, kita liquid aja semua, kita bawa market naik sebentar, setelah itu kita turun balik lagi setelah banyak yang kena liquid. Itu sering banget terjadi pada market teman-teman. Jadi teman-teman yang trading di market futures harus siap dengan stop loss. Kalau enggak, ya
teman-teman tahu potensi kerugiannya seperti apa. Jadi kalau dari saya melihat itu, untuk sekarang Bitcoin masuk ke zona koreksi dulu, mungkin akan membutuhkan 1, 2, 3, mungkin 4 minggu ke depan, 1 bulan mungkin teman-teman kita bisa masuk ke dalam fase koreksi. Nah ini buat teman-teman yang ketinggalan, boleh banget dimanfaatkan momentum-momentum koreksinya. Bisa cari level-level support yang menarik, seperti contohnya ada di kisaran 34.000 atau mungkin di 31.400-an something. Ini bisa menjadi sebuah area yang teman-teman bisa untuk lakukan yang namanya DCA teman-teman. Itu sih paling buat Bitcoin. At the end gimana nih kalau Bitcoin ternyata masuk ke zona penurunan. Nah, kalau zona penurunan ya bisa jadi kalau dia tidak kuat menahan di level 30 ribuan ini, 31.000, 30.000 ini, bisa jadi dia breakdown. Ya, pergerakan Bitcoin bisa aja mengarah ke level 23 ribuan, teman-teman. Jadi segala macam skenario itu masih terbuka untuk terjadi. Kalau dari saya sih melihat ya bisa-bisa aja, tapi kalau saya sih nggak terlalu tertarik sebenarnya untuk wah ini Bitcoin bakalan ke sini, memprediksi ke sana sini. Menurut saya sih lebih penting apa action yang kita lakukan. Apakah ketika market turun kita melakukan akumulasi atau enggak? Karena percuma kalau kita analisanya benar tapi kita nggak melakukan aksi apa-apa. Ya, jadi market udah turun aja kita nggak berani beli karena takut turun lebih dalam lagi. Ya, itu kan ya konyol. Ingat kita masuk ke fase preparation, teman-teman. Tahun depan mungkin udah berganti lagi, kita masuk ke bull run ya. 2024 mungkin pertengahan tahun mungkin teman-teman kita udah masuk bull run setelah halving ya, who knows teman-teman, kita nggak tahu pasti. Dan karena kita nggak tahu pasti, menurut saya dengan melakukan DCA pencicilan itu lebih aman ya, lebih aman dari FOMO karena ketinggalan, lebih aman dari yang namanya kalau kita misalkan harganya turun ya udah kita bisa DCA lagi karena kita kan nyicil ya teman-teman, kita nggak all in. Jadi itu sih yang paling bisa teman-teman lakukan untuk saat ini, terutama yang masih pemula. Jadi paling gitu aja buat update market kali ini teman-teman. Menurut saya sekarang kita udah masuk ke fase koreksi, mungkin akan ada sedikit kenaikan lagi ya untuk Bitcoin. Semoga aja teman-teman dikasih naik bentar, terus koreksi balik lagi turun, mungkin ke beberapa level support yang kita sudah sempat untuk sampaikan. Jadi gitu aja buat update kali ini. Again, yang mau join di komunitas Telegram kita, linknya ada di kolom deskripsi teman-teman. Ya paling gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.